Sufrah atau cairan kekuningan, kudrah cairan keruh. Tadi sudah kita jelaskan. Sufrah dari kata asfar yang artinya apa? Warna kuning. Bani Israel ketika diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam untuk menyembelih sapi, mereka bertanya, ma launuha? Apa warna dari sapi itu? Innaha baqaratun safra. Lalu Musa mengatakan sapi itu adalah sapi yang safra, yang berwarna kuning. Nah, disebut sebagai sufrah karena cairan ini berwarna kekuningan. Dengan semua varian kuning, mau kuning mateng, mau kuning mentah, pokoknya yang penting warnanya kuning, namanya sufrah. Dan yang kedua kudrah. Kudrah itu cairan keruh. Gambarannya seperti air yang kena tanah, diaduk. Nah, ketika tanahnya mulai mengendap, Anda lihat bagian atasnya kurang lebih keruh-keruh, seperti itulah yang disebut dengan kudrah. Atau mungkin seperti air kopi, tapi kopinya tidak terlalu kental. Atau seperti air bilasan beras. Itu semuanya masuk kategori kudrah. Nah, tentang sufrah dan kudrah. Jadi biasanya kejadiannya adalah seorang wanita mengalami haid dengan siklus darah yang beragam. Misalnya ya, jadi kalau kita buat grafik, ini seperti spektrum warna, kemudian ini adalah waktu. Awalnya kan warnanya biasanya gimana? Awalnya kurang begitu pekat ya, merah tapi masih di bawah, kemudian naik begini kan? Atau ada yang curam, ya, tergantung masing-masing orang beda-beda. Ada yang, nah, terus begini, long tailnya ini yang panjang. Nah, di saat long tail ini ada yang dia keluar sufrah dan kudrah. Misalnya di fase ini yang keluar kekuningan atau keruh, sudah bukan merah lagi. Jadi warnanya sudah bukan warna darah, tapi sudah warna yang lain. Kekuningan seperti nanah, atau mungkin cairan keruh kayak putih-putih coklat begitu. Nah, yang seperti ini masuk haid atau bukan? Jawabannya ada di keterangan berikut. Ummu Atiyah radhiyallahu anha, Ummu Atiyah ini di zaman Nabi SAW, beliau itu tukang supit wanita. Sunatnya wanita itu pelaksananya Ummu Atiyah. Beliau mengatakan, kunna la na'uddul qudrah was sufrah ba'da tuhri syai'a. Kami menilai bahwa sufrah dan kudrah setelah suci itu tidak dihitung haid. Saya ulang ya. Sufrah dan kudrah setelah suci tidak dihitung haid. Baik, maka dari sini kita bisa lihat bahwa cairannya sama. Sama-sama sufrah dan kudrah, tapi hukumnya beda. Ada yang dihukumi haid, ada yang dihukumi tidak haid. Batasnya apa? Kalau dia keluar sambung dengan darah haid, jadi hari ini masih haid, nanti malam tiba-tiba mulai menguning. Menguning lama sekali, long tail. Nah, itu batas maksimalnya 15 hari. Nah, saat mengalami seperti itu, maka karena dia nyambung dengan haid, statusnya haid. Sehingga sufrah dan kudrah dihukumi haid apabila bentuknya atau dia keluar ketika haid. Bisa keluar di tengah haid atau bersambung dengan darah haid. Maka pada kondisi ini sufrah dan kudrah dihukumi haid. Baik, coba lihat riwayat berikut. Hadis riwayat Bukhari. Dulu ada beberapa orang wanita mendatangi Aisyah radhiyallahu anha dengan membawa kain pembalut yang terdapat bercak sufrah. Tadi sempat saya ditambahkan, ada beberapa contoh ketika wanita mengalami sufrah dan kudrah. Di pembalutnya ada kayak gini, ada kayak gini, ada kayak gini. Itu haid atau bukan? Coba lihat di sini ya. Saat wanita ini mengalami haid, kemudian sudah lama haidnya nggak putus-putus,
dia datang ke Aisyah membawa kapas yang ada sufrah dan kudrohnya. Lalu Aisyah mengatakan, la ta'jalna hatta tarainal qassatal bayda. Jangan kalian tergesa-gesa untuk menganggap diri telah suci sampai kalian telah melihat al-qassah al-bayda, cairan putih, yaitu tanda suci dari haid. Sudah? Sehingga yang kayak tadi, yang foto-foto itu, apakah itu haid atau tidak, atau yang cairan-cairan itu haid atau tidak, tergantung nyambung darah merah atau tidak. Maka cairannya sama, tapi kalau ini putus, ini sempat suci Pak, darah sudah nggak keluar, terus keluar cairan kekuningan, berarti apa? Bukan haid. Tapi kalau nyambung, cairan kekuningannya nyambung, haid. Nah, kalau nyambung batasnya nanti 15 hari. Jadi kalau long tail di sini, 15 hari sudah tidak boleh lagi meninggalkan sholat. Besoknya hari yang ke-16 dia harus sholat. Sufrah dan kudroh keluar sebelum haid. Ya, insya Allah ada pembahasannya. Mohon bersabar ya. Kita lihat di sini sufrah dan kudroh yang keluar di luar masa haid. Sufrah dan kudroh yang keluar di luar masa haid tidak dihukumi haid, sehingga saat keluar dua cairan itu statusnya bukan haid, maka tetap wajib salat. Nah, ini yang tadi sempat disinggung oleh sebagian bapak-bapak ya, bahwa apakah ilmu haid itu juga bergantung kepada ilmu kedokteran? Kesimpulannya ya tidak, karena ini dua disiplin ilmu yang berbeda. Dan ilmu kedokteran itu kan muncul belakangan. Sekarang orang mungkin bisa meneliti pakai alat. Di zaman Nabi SAW itu tidak mungkin bisa dia lakukan. Di zaman beliau manusia tidak bisa melakukannya. Dan tidak mungkin ada aturan syariat yang disempurnakan oleh teknologi. Itu tidak mungkin. Jadi apa peran teknologi berkaitan dengan agama? Agama tidak menjadi sempurna karena ada teknologi. Tapi orang bisa lebih mudah melaksanakan kegiatan agama dengan teknologi. Itu dua hal yang berbeda ya. Anda haji, umrah, pakai kendaraan mewah, sehingga terasa lebih ringan. Nenek moyang kita dulu haji pakai kapal, sehingga mereka butuh waktu sekian bulan. Mereka jalan atau di darat dengan menggunakan kendaraan binatang. Kita pakai bis, bahkan kereta cepat. Teknologi tidak menyempurnakan agama, tapi manusia bisa menggunakan teknologi sebagai alat bantu untuk mempermudah pelaksanaan agama. Kalau menyempurnakan tidak, karena Islam telah sempurna sejak zaman siapa? Rasulullah SAW. Puncak sempurnanya Islam di zaman Nabi SAW. Semakin jauh dari zaman Nabi, apakah praktek kaum muslimin terhadap Islam makin bagus? Mengalami penurunan. Ibadahnya sudah mulai luntur dari semangat sunnah. Kemudian kualitas batin ikhlasnya sudah mulai banyak dipertanyakan. Mengalami penurunan. Maka tidak ada ceritanya bahwa dengan teknologi agama itu lebih sempurna. Itu salah ya. Namun teknologi bisa dipakai sebagai alat untuk memudahkan sebagian orang dalam melaksanakan ibadah di agamanya. Baik. Hal yang sama juga terkait masalah hukum. Pak, kita bisa meneliti Pak, ini darah haid atau bukan? Caranya gimana? Bawa pakai mikroskop misalnya. Atau kamu tinggal datang ke dokter ahli kandungan, sehingga beliau bisa menilai ini haid atau bukan. Ya salah. Karena untuk menilai haid dan bukan itu hukum syar'i. Dan hukum syar'i itu tidak bergantung kepada advice seorang dokter untuk kasus ini. Sebab
Kaitannya dengan ini adalah selama batasannya terjadi, maka kita bisa sebut ini haid atau ini bukan haid. Insya Allah bisa dipahami ya. Sufra dan kudra itu cairannya sama, tapi yang satu disebut haid, yang satu tidak disebut haid. Batasnya apa tadi Pak? Kapan dia keluar? Apakah ada jeda suci atau tidak ada jeda suci? Wallahu a'lam. Selanjutnya terkait kasus yang ditanyakan, bagaimana kalau cairan kekuningan itu keluar sebelum haid? Di halaman 22. Ya, ketemu? Sufra dan kudroh yang keluar sebelum haid hukumnya sama sebagaimana yang keluar setelah haid. Jadi para ulama mengkiaskan hukumnya sama. Berarti gimana? Dihukumi haid. Coba di sini. Berdasarkan keterangan ini, sufra dan kudroh yang keluar sebelum haid bisa kita rinci menjadi dua. Satu, sufra dan kudroh dihukumi haid apabila keluar di rentang tanggal haid, sebagaimana yang menjadi kebiasaan wanita tersebut. Sehingga contohnya kurva itu Pak. Kalau misalnya dia mengawali keluarnya darah dari kurva ini, sudah langsung sufra, terus begini ya. Habis itu merah. Setelah merah, dia turun tensi merahnya dan terjadi long tail. Tapi ini nyambung. Ini sudah sufra, kekuningan. Ini haid. Kenapa? Nyambung dengan haid. Atau di masa dia haid. Misalnya masa haidnya tanggal berapa? Ya setiap tanggal 7 sampai tanggal 15. Atau sampai tanggal 17, 10 hari. Baik. Ketika ini di rentang masa kebiasaannya, maka dihukumi haid. Lanjut. Sufra dan kudroh keluar bersambung dengan haid setelahnya. Atau yang ketiga, keluar ditandai dengan ciri-ciri ketika haid. Misalnya nyeri dan pegel-pegel. Makanya tadi ada pertanyaan, apakah ciri fisik itu juga bisa mempengaruhi status cairan? Kalau darah sudah jelas, mau pegel mau nggak pegel, biasanya pegel kalau keluar darah. Sekarang ketika haid sudah nggak pegel, utangnya udah lunas. Nah, misalnya ya, utang bisa mempengaruhi hormon nggak Pak Dokter? Jadi dulu istrinya ketika haid normal, nggak mengalami pegel, nggak ada apa-apa. Belakangan, sekarang ketika haid kok pegel-pegel. Oh, ternyata suaminya nikah lagi. Tapi kalau darah yang keluar, mau ada ciri fisik, nggak ada ciri fisik, haid. Dan tadi sudah kita pelajari ya. Nah, yang selain darah ini, ciri fisik menjadi salah satu indikator. Cuman kalau flek, para ulama menegaskan jika cuman spot-spot dan itu tidak terus menerus, maka tidak dihukumi sebagai haid. Wallahu a'lam. Insyaallah dipahami. Nah. Berikutnya, setelah kita membahas tentang status sufra dan kudroh yang tadi sudah kita jelaskan ya, terlepas dari statusnya haid atau bukan haid, sufra dan kudroh itu najis atau bukan? Nah, di sini ada keterangan dari Khatib Asy-Syirbini. Dalam mazhab Syafi'iyah, sufra dan kudroh itu najis. Beliau mengatakan, was-sufra wal kudroh laysata bidamin wa huma najasan. Sufra dan kudroh yang bukan darah haid statusnya najis. Karena najis, maka ketika wanita mau sholat dan keluar sufra dan kudroh sebelum sholat, seperti habis kencing, dibersihkan dulu, ganti pembalut, terus sholat. Pertanyaannya, kalau di tengah sholat keluar bagaimana? Ya? Kalau di tengah sholat keluar, terusin sholatnya. Kenapa? Gak bisa dikendalikan.
Ini seperti kasus orang yang salisul baul, yang beser ya, keluar kencing terus, ruku netes, ya. Berdiri iktidal, sujud netes lagi, sehingga gerak apapun netes. Nah orang yang kayak gini ketika sholat pakai pembalut atau pakai diapers, ketika keluar apapun nggak diperhitungkan. Ya, silakan. Itu di masa haid, darahnya cuma keluar sekali itu aja. Di kloset keluar darah, tapi sekali itu aja. Hanya pas buang air kecil keluar. Saya ulang ya. Darah keluar ketika buang air kecil. Nah. Ada pembuluh rahim, mulut rahim. Siap. Ini Bu Dokter silakan memberikan keterangan. Ini on off-nya yang ini, yang warna abu-abu itu. Jadi memang ada mulut rahim kan, kemudian maaf ya kan ada kandungan. Nah memang kalau kita itu bisa meraba, kan misalnya saat menstruasi hampir selesai, biasanya beberapa menggunakan kapas buat uji apakah bersih atau enggak. Nah pada saat di awal mulai itu juga bisa digunakan kan sebenarnya kalau memang tidak keluar, karena memang karena panjangnya itu kurang lebih 12 sampai 15 cm, bisa jadi memang dari cm sudah keluar, tapi belum mencapai dalam. Yang keluarnya dari mulut rahim, ya. Yang di rongga rahim belum keluar. Ya, karena dari memang darah haid itu adalah keluhan dari endometrium, langsung ke dalam rahim, yang memang melewati mulut rahim. Jadi dari mulut rahim sudah keluar, bumbu itu memang sampai ke celana. Oh baik Pak. Ya, sudah ada darah yang meluruh tapi hanya nyangkut di mulut rahim. Masya Allah. Baik, ini case study ya. Menurut bapak-bapak itu haid atau bukan? Kenapa haid? Coba lihat, ini yang keluar cairannya apa? Darah, satu. Yang kedua, dia bentuknya flek spot atau terus-terusan. Nah, ketika spot dan itu di luar dari masa haid, kembali kepada fatwa tentang spot tadi. Semua flek yang dia tidak terus-menerus, maka statusnya bukan haid. Ya spot tapi menuju hari haid. Ya, tapi belum masuk hari haid. Jadi saya sampai ini saya ragu, ini saya tinggalin sholat apa enggak, tapi saya selama ini saya tetap sholat. Karena belum ada di celana itu. Siap. Baik. Di toilet kloset aja adanya. Saya ajak Anda untuk coba baca tentang flek tadi ya. Tentang masalah flek tadi. Flek tadi halaman berapa? 24. Coba lihat di halaman 24 bagian atas. Ada bahasa Arab nomor 2. Teks tulisan Arab nomor 2. Dinukil dari Amirul Mukminin
Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Annal mar'ata idza ra'at daman mithla ru'af." Wanita kalau melihat darah seperti ru'af, seperti dahak. Cuman kayak spot. Maksudnya adalah hanya spot dan flek, tidak dihitung sebagai haid. Sudah? Nah, karena ini keluar satu di luar masa haid, walaupun itu menjelang menuju masa haid. Yang kedua hanya spot-spot saja. Wallahu alam, kalau berdasarkan keterangan ini tidak dihukumi haid. Tetap salat. Kalau di dalam rentang haid baru dihukumi haid. Gimana? Karena haid itu sailan, haid itu aliran. Jadi dia keluarnya tidak spot, tapi mengalir. Seperti yang disampaikan sama dokter Nisa tadi, Ustaz, bahwa untuk mengetahui masa suci itu tidak harus kapas. Nah, tadi dokter Nisa juga menyarankan untuk menjelang haid pun juga bisa mengecekkan dengan kapas, karena memang dari apa namanya tadi dari rahim tadi sampai menuju ke vagina itu memang jaraknya panjang gitu ya, 12 sampai 16 cm. Nah, pada satu case itu seperti yang Ibu tadi sampaikan tadi itu kan juga ada case bahwa dia hanya pada saat buang air kecil, bisa jadi pada saat cek dengan kapas itu pasti ada gitu. Nah, apakah ini juga belum termasuk haid, Ustaz? Karena memang sebenarnya ini aliran tapi tidak deras gitu, tapi ngalir gitu, karena pasti ada darah di nempel di sekitaran vagina gitu. Jadi dia mengalir tapi nyangkut di mulut rahim. Maksudnya ibu begitu? Namun belum keluar ya. Memang berkaitan dengan masalah pengecekan, kemudian mengusap area yang keluar darah, itu pernah dicontohkan Nabi SAW. Datang seorang wanita, Pak, kepada Nabi SAW, minta penjelasan, "Ya Rasulullah, kaifa nutahhir? Bagaimana cara kami bersuci?" Nabi SAW mengatakan, "Fatatahharin." Kamu bersuci dengan cara dibersihkan. Maksudnya dibersihkan gimana ya Rasulullah? Ya sudah, dibersihkan. Ditanya terus itu Nabi SAW, sampai beliau merasa malu. Subhanallah, fatatahharin. Subhanallah, kok orang ngerti-ngerti tuh kamu ini. Sama Aisyah langsung ditarik orang gini, dibawa ke tempat yang lebih nggak kelihatan, dicontohkan. Nah kayak gini loh contohnya. Aisyah mengambil kapas. Gimana seorang wanita menggunakan bahasa wanita ketika ngecek mulut rahim. Dan memang seperti itu. Tapi itu difungsikan ketika di penghujung haid. Karena hadis ini berbicara tentang suci haid. Maka contoh kasus seperti tadi, sufroh dan kudroh yang dilaporkan kepada Aisyah. Ini wanita datang kepada Nabi SAW, kepada Aisyah membawa kapas, tapi ada bercak-bercaknya. Ditunjukkan kalau kayak gini sudah suci belum. Itu setelah dipakai untuk mengusap dan menyapu tempat keluarnya darah. Kemudian Aisyah mengatakan, "La ta'jalna, jangan buru-buru, hatta tarainal qassal bayda." Sampai kau melihat kapas putih. Kapas putih gimana? Ketika dimasukkan ke area keluarnya darah, sudah nggak ada bercak apapun. Jadi sufra bercak-bercak tadi oleh Aisyah dihukumi haid. Karena dia di penghujung yang nyambung dengan darah haid. Wallahu a'lam. Baik, makin bingung atau? Insya Allah tidak ya, silakan. Ya. Nanti bapak-bapak pertanyaannya tentang haji ya. Nah, mereka mau studi kasus, nyampein kasus apa kan tidak tahu. Silakan.
Nah, baik, tentang metode wait and see yang sebenarnya tadi sudah sempat kita singgung dari keterangan Ibnu Qudamah berkaitan dengan posisi ragu. Ragu di sini sebenarnya ada dua ya. Ragu haid atau ragu suci. Saya ragu kalau sudah suci. Saya ragu kalau sudah haid. Bisa dipahami? Nah, ragu haid itu berarti dari suci menuju haid. Nah, saat menuju haid yang tadi Anda sebut, kita punya masalah di dua posisi. Memang haid masalahnya cuma di dua posisi, ujung sama ujung. Kalau tengah ini kan sudah jelas ya. Sehingga sudah ada lampu merah, suaminya tahu. Tapi depan sama belakang ini yang bingung. Karena terkadang lampu kuning kan, sufroh warnanya kuning. Nah, di ujung-ujung berarti ragu haid itu ada di ujung mana? Hah? Depan. Karena dia dari apa? Fase suci. Dari fase suci masuk ke haid. Saya ragu, sudah haid atau belum? Dah? Yang kedua ragu suci. Berarti dari mana? Dari fase haid terus ragu. Ini sudah suci atau belum? Sudah? Kita selesaikan dulu yang ragu suci. Batas maksimal ragu suci 15 hari. Dah. Kalau sudah hari ke-16, Anda sudah nggak boleh ragu. Hari ke-16 apapun yang keluar bukan haid. Karena statusnya istihadah. Sebelum ke-15, misalnya keluar kekuningan, keluar bercak-bercak jadinya, kok jadi spot-spot kayak gini dan seterusnya. Semua ini yang ragu suci ini Anda kembalikan kepada indikator. Satu, indikator yang pertama adalah posisi fisik. Salah satunya adalah kondisi fisik. Kondisi fisik seperti kondisi haid, tetap pegel-pegel, belum hilang maksimal, masih ada kemeng-kemeng. Kemudian yang kedua, intensitas. Kalau spotnya masih sering, berarti dia haid. Tapi kalau kemudian spot terus kosong, nah sudah. Nanti kesekian hari lagi atau kesekian jam lagi spot lagi, saat kosong suci. Saat kosong tadi suci. Begitu? Selanjutnya kita bahas ragu haid. Ragu haid berarti dari suci menuju haid. Saat dari suci menuju haid, hukum asalnya apa? Hukum asalnya yang diragukan itu ini. Hukum asalnya suci. Maka pada asalnya Anda bertahan sebagai suci, sholat dan seterusnya. Nah, di saat Anda ragu ini sudah haid atau belum, selama Anda belum yakin tetap sholat. Karena posisi Anda ragu haid. Ngeflag tadi ya, cuman flag gitu. Dan kita pakai fatwa flag bukan haid. Apalagi itu tidak terjadi di masa haid. Bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Namun begini ya, di posisi ragu, kalau Anda berhadapan dengan hukum halal haram, menangkan yang mana? Di posisi ragu, ketika berhadapan dengan hukum halal haram, menangkan yang mana? Haram. Dalam rangka menghindari potensi jangan-jangan ini salah, dosa. Misalnya, ini belum waktunya haid, sudah ngeflag, hubungan badan sebaiknya dihindari. Kenapa? Tapi sholat. Enggak. Kalau enggak sholat kan dosa ya. Kalau tidak yang itu, enggak dosa enggak? Maka beruntungnya kalau suaminya datang ke sini gampang dikasih pemahaman. Coba kalau suaminya enggak ikut ini, nanti ibu akan repot menjelaskan. Kamu sholat kok nggak boleh? Baik, begitu? Ada lagi? Baik, kita lanjutkan sekarang bagian terakhir pembahasan kita, qassah bayda. Istilah qassatul bayda
Ini disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha dalam hadis riwayat Bukhari tadi ya. Aisyah mengatakan, coba kita lihat. Ada beberapa wanita yang mendatangi Aisyah sambil menunjukkan kain pembalut yang terdapat bercak sufroh setelah masa haid. Lalu Aisyah mengatakan, la ta'jalna, jangan buru-buru, hatta tarainal qassatal bayda, sampai kamu melihat qassatul bayda. Turidu bidzalika at-tuhra minal haid, maksud Aisyah adalah suci dari haid. Apa yang dimaksud dengan qassatul bayda? Para ulama mengatakan makna qassatul bayda itu ada dua. Satu, lendir putih, lendir bening bukan putih ya. Lendir bening yang keluar sebagai tanda selesainya haid. Ya, seperti karamel. Jadi dia lendir bening. Yang kedua, kapas tetap bersih ketika digunakan untuk ngecek tempat keluarnya darah haid. Sehingga saat kapas atau tisu dimasukkan, nggak ada bercak apapun. Nah, salah satu dari dua kondisi ini ketika terjadi, maka wanita statusnya suci. Sudah? Imam Al-Baji menyebutkan, tanda suci dari haid bisa dikenal dengan dua hal. Pertama, cairan bening. Itu mungkin keliru kalau putih ya. Cairan bening. Putih sama bening beda kan? Beda. Cairan bening. Ali bin Zaid meriwayatkan dari Imam Malik, beliau menyampaikan menyamakannya dengan mani. Sedangkan Ibnu Qayyim meriwayatkan dari Imam Malik bahwa beliau menyamakannya dengan air kencing. Intinya cairan bening. Yang kedua, al-jufuf. Al-jufuf maksudnya adalah di mana wanita ketika memasukkan kapas ke dalam kemaluannya sudah tidak ada berkas apapun, sehingga dalam kondisi kering, tidak terdapat sedikit pun darah maupun kekuningan maupun yang lainnya. Wallahu a'lam. Nah, kalau sudah dalam kondisi ini statusnya suci. Cukup insyaallah. Nah, bagian terakhir adalah halal haram masalah haid. Apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Di situ kita sebutkan beberapa poin ya. Mulai dari hubungan badan, kemudian sholat, puasa, tawaf, i'tikaf. Itu bagian yang disepakati. Saya ulang ya. Yang dilarang untuk dilakukan oleh wanita haid yang disepakati oleh ulama: hubungan badan, salat, puasa, terus tawaf, i'tikaf. 5 ini ulama sepakat tidak boleh. I'tikaf tidak boleh wanita haid. Tawaf wanita haid tidak boleh. Sa'i boleh enggak? Ya, boleh. Tapi tidak mungkin bisa sa'i sebelum, sehingga tak cicil sa'i dulu enggak Pak? Boleh? Ya enggak bisa. Kalau mau sa'i dulu ya nanti Anda harus ngulang tawaf. Dan selanjutnya, bagaimana kalau misalnya ini ada cerita ya? Udah pernah dengar ceritanya belum? Ada orang Jakarta, satu keluarga, suami, istri, sama anak-anaknya, datang ke Jogja i'tikaf 10 hari terakhir di masjid kampus UII. Itu agak atas ya, di Jogja bagian atas, jadi agak adem. Dapat sehari 2 hari, anak perempuannya haid. Satu keluarga balik lagi ke Jakarta. Nah ini anak perempuan kan gak boleh i'tikaf, mau ditaruh mana coba? Sementara dia gak punya keluarga, mau ditaruh hotel juga mengkhawatirkan. Akhirnya satu keluarga semuanya batalin i'tikaf, pulang. Gara-gara satu yang haid. Selanjutnya, beberapa hal yang diperselisihkan bagi wanita haid, apakah boleh atau tidak. Pertama, menetap di masjid untuk kajian. Boleh nggak wanita haid hadir kajian? Hah? Ada 2 pendapat. Mayoritas ulama melarang.
Itu pendapat jumhur. Dan pendapat yang kedua membolehkan. Nah, yang kedua ini adalah pendapatnya Al-Muzani, muridnya Imam Syafi'i. Kemudian Dawud Az-Zahiri dan Ibnul Munzir. Ya, kita tahu mereka ini ulama-ulama besar, meskipun kalau dilihat dari ulama 4 madhab, mereka tidak sejalan dengan itu. Karena 4 madhab mereka mengatakan wanita haid tidak boleh menetap di dalam masjid. Selanjutnya, di buku saya sebutkan sedikit alasannya. Namun saya kira terlalu panjang kalau itu kita bahas. Berikutnya hukum membaca Quran bagi wanita haid. Jumhur ulama melarang wanita haid baca Quran, apapun tujuannya. Sementara Malikiyah membolehkan wanita haid baca Quran untuk tujuan pendidikan, pembelajaran. Sehingga santri tahfidz, terus guru tahfidz, guru tafsir dan seterusnya dibolehkan membaca Al-Quran walaupun dalam kondisi haid untuk kegiatan pembelajaran. Baik, membaca dengan menyentuh itu beda. Maka di sini saya bedakan antara membaca dengan menyentuh. Nah, jika kita mengambil pendapat yang membolehkan untuk membaca, wanita haid boleh baca Quran, tapi tidak boleh nyentuh. Ya, saya kira Bapak Ibu sudah tahu solusinya gimana. Baca nggak bisa nyentuh. Ya, dibukain sama suaminya, anaknya, atau mungkin Anda bisa gunakan misalnya pensil, stilus, nah, seperti ini ya. Sehingga ketika mindah tidak bersentuhan dengan teks mushaf. Pakai sarung tangan sama saja. Ya, misalnya begini ya. Kalau ibu nyerahkan ini ke seorang laki-laki yang bukan mahram, bisa enggak? Hah? Bisa? Bapak pegang, kasihkan panitia yang akhwat. Bisa? Bisa. Wanita akhwat pakai sarung tangan. Bapak pakai sarung tangan. Salaman, bisa? Kenapa hukumnya beda? Karena walaupun sarung tangan tetap dihitung bersentuhan. Hah? Nah ya. Jadi untuk handphone ini gimana sih? Untuk handphone handphone adalah handphone ya. Handphone ini bukan mushaf. Tapi di dalamnya ada aplikasi mushaf, ada aplikasi Al-Quran. Sudah? Maka berkaitan dengan masalah larangan menyentuh Al-Quran bagi orang yang hadas atau orang yang sedang haid, ini terhitung jika yang dia sentuh teksnya. Ini bukan mushaf. Begitu begini, mana Qurannya? Nggak kelihatan, gelap, nggak ada apa-apa. Baik, di dalam HP ini ada Al-Quran. Masuk toilet boleh nggak? Lu kan ada Qurannya. Hah? Iya, dalam HP ini ada aplikasi Al-Quran. HP ini masuk toilet boleh nggak? Boleh. Syaratnya apa? Jangan diaktifkan, ya. Tapi kalau Anda masuk toilet ini dibuka, gini masuk toilet terus ditaruh di tempat sabun atau apa, ya ini pelanggaran. Nah kalau gini Pak, kan tetap saja aplikasinya ada di dalam. Iya, sama seperti di kepala kita ada surat Al-Fatihah. Anda kalau masuk toilet kepalanya tinggal di luar. Hah? Maka ketika tidak diaktifkan, kecuali ketika Anda baca, saya sudah hafal Al-Fatihah, di toilet dibaca, ya pelanggaran. Begitu? Karena itu wanita haid ketika nyentuh gini tidak masalah, tapi teksnya jangan Anda sentuh. Sehingga pakai ini yang aman. Hah? Ya, pakai pen.
Hah? Ya, sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau mushaf terjemah? Wah, ini bukan dalam rangka iklan ya. iPhone nggak ada yang kayak gini? Ada. Hah? Nanti kalau yang nggak ada boleh pakai bambu ya. Kita lanjutkan. Kalau Quran terjemah, nah, boleh nggak? Ulama mengatakan kitab tafsir itu boleh dipegang dalam kondisi haid. Karena kitab tafsir itu bukan Quran. Itu tafsir buku tapi berisi teks Al-Quran. Anda punya buku ini kan? Di dalamnya ada teks Qurannya nggak? Ada. Berapa ayat yang saya singgung di situ? Ada beberapa ayat. Sudah? Nah, boleh nggak pada posisi haid kita megang ini? Boleh. Kenapa? Ini bukan mushaf Al-Quran. Sehingga tidak terhitung memegang Al-Quran, tapi megang buku yang di dalamnya ada teks Quran. Baik, insyaallah paham. Apa Ustaz keluar konteks? Ketika ada Al-Quran dan mushaf, kemudian orang itu memilih untuk membaca di dalam handphone, itu bagaimana hukumnya? Mushafnya ada di depan matanya. Harap tenang ya. Ini bukan dalam rangka menyinggung siapapun. Oh ya. Tapi untuk nyentil siapapun. Pertanyaannya, mana yang lebih besar pahalanya? Baca baca Quran dengan HP atau dengan mushaf tercetak? Hah? Kenapa? Dengan mushaf tercetak? Sama saja. Karena di zaman Nabi SAW nggak ada seperti mushaf tercetak itu. Di zaman Rasulullah SAW Quran itu ditulis di mana? Pelepah kurma, di kulit yang dikeringkan, di tulang belikat. Tulang belikat yang lebar punya sapi itu dikerik. Ada yang di kayu, ada yang dan terpisah di banyak tempat. Maka di zaman Abu Bakar, apa sih yang dilakukan oleh Abu Bakar? Ngumpulin itu disatukan oleh Zaid bin Thabit. Sehingga dulu media tulis itu langka. Media tulis itu benda mahal. Maka di zaman Nabi SAW, para sahabat yang bisa nulis, itu nulisnya bukan di kertas seperti yang kita punya, Masya Allah. Mereka nulisnya di benda-benda yang bisa dijangkau untuk dikerik. Saya nggak bayangin ya, nulis di kulit itu kayak apa Pak? Itu kulit kering dikerik. Mungkin pakai paku atau sejenisnya, mungkin pakai pisau kecil dikerik. Maka hurufnya tidak selengkap yang kita punya. Dulu itu nggak ada titik Pak. Jadi kalau Anda ngelihat ini bacanya apa? Hah? Bacanya apa? Bisa dibaca tabat, bisa dibaca sabata, bisa dibaca basat, dan banyak. Tergantung titiknya ada di mana. Tapi dulu kayak gini. Bapak kalau pengen tahu kayak apa sih replika mushaf asli di zaman Utsman, itu di zaman Utsman ya. Di perpustakaan Masjidil Haram itu ada. Dan replikanya ada di perpustakaan Masjidil Haram. Ya enggak ada titik, enggak ada tasdid, enggak ada harokat, titik aja enggak ada. Antara ba, ta, sa sama. Tapi orang Arab bisa baca. Sama seperti Anda ya. Kalau Bapak selalu dikasih kayak gini ya. Maksudnya apa ini Pak? 3 kali sehari. Karena dari dokter. Walaupun betul Pak. Ini mohon maaf nih. Sekarang balik ke dokter nih. Saya masih ingat tuh Bapak ya, dikasih resep dokter. Dibawa ke apotek nggak bisa baca. Akhirnya dibawa ke apotek yang nggak bisa baca juga. Terus saya foto, saya share di grup. Terjadi khilaf di antara dokter itu.
Masya Allah ini. Tapi karena Bapak sudah terbiasa dengan ini, Anda akan bisa baca apa nih? 3 kali sehari gitu. Misalnya 3 kali sehari. Orang Arab enggak tahu kayak gini, Pak. Begitu? Sehingga kalau ditanya, mana sih yang lebih berpahala? Baca pakai HP atau baca pakai mushaf cetak, sama saja. Yang penting baca Quran. Ya, Dian pun nggak usah pakai wudhu ya. Terus kenapa enggak dihukumi sama? Yang enggak pembahasannya hadas kecil dengan hadas besar sama atau beda? Satu. Apakah yang hadas kecil juga dilarang seperti yang hadas besar? Dan pendapat yang lebih tepat dibedakan antara hadas kecil dengan besar. Wanita haid hadas besar. Oleh karena itu, kenapa tidak boleh seperti orang junub? Dia tidak boleh menyentuh mushaf. Dah, ada lagi? Baik. Kemudian silakan. Melanjutkan penjelasan yang tadi, Ustaz, Al-Quran terjemahan sama kitab tafsir tadi itu beda ya, Ustaz? Kalau Al-Quran terjemahan itu lagi boleh, Ustaz? Nah, sekarang alhamdulillah batasan tentang kitab tafsir. Kapan sebuah buku itu terhitung sebagai kitab tafsir? Batasannya adalah dominan yang mana? Kalau dominan teks Arabnya berarti Quran. Kalau dominan teks selain Arab penjelasan berarti kitab tafsir. Sekarang Quran terjemah yang beredar itu, Pak. Dalam buku Quran terjemah itu ada enggak penjelasan yang lain selain terjemah? Misalnya pembahasan tajwid, kemudian sejarah kodifikasi Quran, terus asbabun nuzul dan seterusnya. Jadinya lebih rame. Teks Qurannya cuma dikit tapi tambahan-tambahannya banyak. Maka Anda bisa hukumi ini kitab tafsir. Karena terjemah itu sebenarnya tafsir. Tafsir paling ringkas itu Quran terjemah. Saya ulang ya. Tafsir Quran paling ringkas itu terjemah. Nah, saya pernah didatangi oleh seseorang. Beliau mengkritik sebagian terjemah karena di pendapat yang lain tafsirnya nggak seperti itu, beda dengan yang diterjemah. Akhirnya saya coba buka tafsir Jalalain. Betul bahwasanya di tafsir Ibnu Katsir atau tafsir Ibnul Jauzi, Zadul Masir, kelebihan Zadul Masir itu beliau selalu menyebutkan khilaf di antara para ahli tafsir dengan sangat ringkas. Makna ayat ini ada 3 pendapat, ada 5 pendapat, terus disebutkan 1, 2, 3 sampai 5. Itu kelebihan Zadul Masir. Jadi kalau kita ingin lihat peta perbedaan pendapat tafsir, buka kitab Zadul Masir, belum diterjemahkan. Nah, ternyata terjemah Depak itu sama seperti tafsir Jalalain. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ngerti isi tafsir Jalalain itu apa sih? Baca terjemah Depak, itulah tafsir Jalalain. Wallahu a'lam. Jadi kalau dominan tafsir boleh. Sehingga teks Arabnya dikit, lainnya isinya tafsir. Ya, makanya saya minta Anda untuk menilai di Quran terjemah yang beredar itu
Lebih banyak mana? Teks Arabnya atau selain Arabnya? Teks Latinnya? Arab. Kalau dominan Arab berarti Quran. Gimana? Kalau baca tafsir dengan membaca mushaf, pahalanya banyak mana? Berbicara masalah pahala, itu kan tergantung, ada banyak faktor ya. Kalau ibu maksudnya adalah tilawah, maka pakai mushaf lebih afdol karena nyambung terus, fokus. Bulan Ramadan contohnya, tadarus diperbanyak. Makanya para ulama kalau bulan Ramadan kajiannya tutup, fokus Quran, sehingga mereka bisa khatam sehari 2 kali. Siapa contohnya yang khatam sehari 2 kali? Imam Syafi'i, siang sekali, malam sekali. Sudah nggak beraktivitas apapun selain Quran saja. Maka saat sudah masuk Ramadan, para ulama kajian-kajian rutinnya tutup semua. Kita kebalikan ya. Begitu Ramadan, makin banyak kajian. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik. Selanjutnya di bagian akhir dari buku itu ada hal-hal yang diperselisihkan oleh para ulama. Membaca Quran, memegang mushaf, tadi sudah ya. Lalu yang dibolehkan untuk wanita haid, bermesraan selain hubungan badan. Orang Yahudi, kalau ada wanitanya yang haid, istrinya atau putrinya haid, mereka punya keyakinan jasadnya najis. Maka dalam pemahaman Yahudi, wanita haid disediakan satu ruang khusus, nggak boleh berinteraksi dengan yang tidak haid, sehingga dia nggak boleh keluar. Karena keluar nanti kakinya najis, nyentuh piringnya jadi najis. Itu Yahudi. Di zaman Nabi SAW, wanita haid di kalangan Yahudi ditaruh di gubuk belakang rumah sampai suci, baru boleh masuk lagi ke dalam rumah. Yang rumah asli Jawa ya, dulu kan terpisah Pak, rumah utama sama dapur. Ngalamin kayak gitu kan? Iya. Jadi ada rumah utama, belakangnya dapur, terpisah ya, terpisah. Nah dulu wanita Yahudi kalau lagi haid ditaruh di situ. Kalau sudah suci baru masuk ke dalam rumah. Dan dalam agama kita, Nabi SAW mengatakan, isna'u kulla syai'in illan nikah. Lakukan apapun selain hubungan badan. Berzikir, ulama sepakat wanita haid boleh zikir selain Quran. Karena Quran tadi beda pendapat. Pertanyaannya, boleh enggak wanita haid baca ayat kursi sebelum tidur? Bolehkah wanita haid baca ayat kursi sebelum tidur? Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa? Bolehkah wanita haid dikira pagi petang baca ayat kursi? Kenapa? Hah? Ia tidak menyentuh mushaf. Menurut pendapat yang melarang tidak boleh baca Quran. Boleh karena tujuannya zikir. Jadi ternyata bacaan Quran untuk zikir dengan bacaan Quran untuk tilawah itu beda. Sehingga bacaan Quran itu ada 3. Dilihat dari niatnya. Baca Quran ada 3. Misalnya, Bapak tolong baca ayat kursi di depan beliau. Bapak baca ayat kursi. Ya. Apakah Bapak meruqyah beliau? Tidak. Kenapa? Hah? Ya. Baca Al-Quran. 1, ada yang niatnya untuk tilawah. Nah, yang niatnya untuk tilawah ya seperti orang buka mushaf atau baca di HP atau ketika sholat. Yang kedua, untuk zikir harian. Seperti
Menghafalin itu tilawah. Menghafalkan itu tilawah. Dia baca berulang-ulang. Zikir harian seperti zikir pagi sore sebelum tidur. Yang ketiga, ruqyah. Baik. Ada orang kerasukan jin. Saya baca Quran di dekatnya, kok nggak ada respon? Karena tidak punya niat ruqyah. Tapi kalau kamu punya niat ruqyah, nanti ada pengaruh. Maka beda antara baca Quran biasa dengan niat ruqyah. Dan niat itu mempengaruhi hasil. Wallahu a'lam. Baik, saya kira itu. InsyaAllah apa yang kita pelajari mudah-mudahan jadi ilmu yang bermanfaat. Gimana Bu? Halo, bismillah Pak Ustadz mau tanya, untuk yang ketika haji itu dilarang untuk tawaf ya. Sedangkan ketika haji itu kan tawaf itu, maksudnya di Mekah itu kan sekitar seminggu. Ketika dia masih haid tapi rombongan harus ke Madinah, itu bagaimana ya Ustadz? Terima kasih Ustadz. Baik, tawaf ketika haji, apabila hajinya haji tamattu, maka dia melakukan 3 tawaf. Tawaf umroh, tawaf ifadah, dan tawaf wada. Baik. Apabila hajinya haji qiran, maka dia 2 kali tawaf. Tawaf kudum, kemudian nanti tawaf ifadah, tawaf hajinya, dan masih satu lagi sebenarnya, tawaf wada, ketika dia mau meninggalkan tempat. Nah, kemudian bagaimana kalau wanita haji? Ini haji ya, bukan umroh. Wanita haji datang dari Indonesia dengan niat tamattu, sampai di tanah suci belum umroh, haid, maka langsung dia ngubah niat dari tamattu ke qiran ya, sehingga haji dan umroh disatukan. Dia nunggu terus, lakukan semua aktivitas jamaah haji, mau lempar jumrah, mau wukuf, mabit di Muzdalifah, semuanya dilakukan. Begitu giliran mereka tawaf ifadah, kalau sudah suci silakan ikut, kalau belum suci bertahan. Sampai kapan Pak? Tawaf ifadah kata Al-Hafidh Ibnu Qudamah gak ada batas. Orang tawaf ifadah tanggal 30 Dzulhijjah misalnya, boleh. Misalnya dia mau lama-lama di situ setelah haji, program 40 hari, tawaf ifadahnya di tanggal 30 Dzulhijjah, silahkan. Udah agak sepi tawaf ifadah, boleh. Nyari sepinya kapan Pak? Coba jam 1 malam, mungkin sepi. Jam 1 malam. Wallahu a'lam. Begitu? Nah, nanti kalau misalnya, tapi Pak sudah mau pulang atau mau meninggalkan Mekah, belum suci. Rombongan sudah mau ke Madinah, belum suci. Maka wanita haid ini bisa tawaf dalam kondisi haid. Pengecualian karena yang bersangkutan uzur. Tidak mungkin itu bisa dikendalikan. Dan gugur darinya tawaf. Yang gugur dari tawaf wanita haid apa? Tawaf wada. Nabi SAW mengatakan ghaira annallaha rakhasahu lil haid. Hanya saja Allah Ta'ala memberikan keringanan bagi wanita haid. Wanita haid boleh tidak tawaf wada. Walhamdulillah. Baik. Saya kira itu sekarang tepat jam 2 lebih 1 menit. Karena Anda harus istirahat siang. Udah mulai matanya memerah ya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.